Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas satu emiten yang cukup menarik, karena baru IPO, dan sekarang sudah mau rights issue. Yang jadi perhatian besar bukan cuma soal rights issue-nya ya, tapi kalimat yang bikin investor langsung melotot. Dana IPO sudah habis. Nah pertanyaannya, kok bisa habis? Untuk apa dipakai? Dan rights issue ini menguntungkan atau justru bikin investor terdilusi? Bagaimana potensi pergerakan harga saham YOII ke depan? Yuk kita bahas pelan-pelan tapi lengkap, biar Anda bisa ambil keputusan yang lebih rasional. Bagian 1, YOII, baru IPO, sekarang mau rights issue. Jadi teman-teman, emiten yang kita bahas adalah PT Asuransi Digital Bersama Terbuka YOII. Menurut data, YOII ini melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari tahun 2025. Dan baru setahun lebih setelah IPO, manajemen kini menyampaikan rencana aksi korporasi besar. Penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD alias Rights Issue tahap I tahun 2026. Bagian 2, berapa saham yang akan diterbitkan? Dalam rencana Rights Issue ini, YOII akan menerbitkan maksimal 684.937.500 saham baru. Dengan nilai nominal Rp100 per saham. Di berita IDN Financials juga disebutkan jumlah itu setara sekitar 18,9% dari seluruh saham tercatat. Tapi perlu dicatat ya, jumlah ini masih bisa berubah karena manajemen menyebut sifatnya tentatif, tergantung kebutuhan dana, dan harga pelaksanaan rights issue. Dan harga pelaksanaan itu baru akan ditetapkan kemudian melalui prospektus pemanggilan rapat. Bagian 3, rencana RUU PSLB, kapan diputuskan? Nah untuk melaksanakan rights issue, YOII akan meminta persetujuan pemegang saham lewat RUU PSLB. Dari sumber kontan, RUU PSLB dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Maret tahun 2026. Sedangkan di laporan IDN Financials disebutkan, pemanggilan RUU PSLB akan dilakukan tanggal 6 Februari tahun 2026. Jadi sederhananya, Februari tahun 2026, pemanggilan plus info detail makin jelas. Maret tahun 2026, persetujuan pemegang saham agenda utama. Bagian 4, dana rights issue buat apa? Ini bagian yang menurut saya harus kita garis bawahi. Manajemen menyampaikan dana rights issue nanti, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja. Modal kerja ini biasanya bisa berarti pembiayaan operasional, penguatan likuiditas, mendukung ekspansi bisnis asuransi, atau memenuhi kewajiban permodalan. Dan ini nyambung ke fakta penting berikutnya. Bagian 5, ada unsur kewajiban modal minimum OJK. Menurut kontan, rights issue ini juga berkaitan dengan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum, sesuai POJK nomor 23 tahun 2023. Ini penting karena di sektor asuransi, permodalan bukan cuma soal ekspansi, tapi menyangkut izin sehat tidak sehatnya perusahaan di mata regulator. Its Channel menambah konteks. Pertanggal 30 September tahun 2025, ekuitas YOII sekitar Rp201 miliar. Laba bersih 2024 sekitar Rp16 miliar. Laba bersih Januari hingga September tahun 2025 sekitar Rp19 miliar. Artinya, YOII memang mencetak laba, tetapi untuk industri asuransi, modal adalah napas bisnis. Bagian 6, dana IPO sudah habis, ini penjelasannya. Nah ini bagian yang bikin berita ini viral di kalangan trader dan investor. Menurut IDN Financials, Direktur Utama YOII Adi Wibowo Adisaputro menyampaikan bahwa seluruh dana IPO YOII sudah terpakai sesuai rencana di prospektus. Rinciannya, biaya penawaran umum, Rp5,7 miliar. Kegiatan pemasaran, Rp28,4 miliar. Operasional, Rp7,1 miliar. Kalau di total, memang mendekati dana IPO yang dihimpun YOII. Di IPO tanggal 8 Januari tahun 2025 itu, YOII melepas 412,08 juta lembar saham. Dan menghimpun dana, Rp41,2 miliar. Jadi secara angka, ya masuk akal. Tapi dari sudut pandang investor, ini tetap menimbulkan persepsi. Baru IPO, uangnya sudah habis.
sekarang minta modal lagi. Dan persepsi pasar itu seringkali berpengaruh kuat terhadap volatilitas harga. Bagian 7, risiko terbesar, dilusi 16,67%. Sekarang kita masuk ke poin wajib, dilusi. Manajemen menyampaikan, pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD bisa terdilusi maksimal 16,67%. Saya jelaskan simpel ya, kalau Anda punya saham YOII sekarang, lalu perusahaan menerbitkan saham baru, maka porsi kepemilikan Anda terhadap perusahaan otomatis mengecil kalau Anda tidak ikut beli rights-nya. Itu yang disebut dilusi. Makanya rights issue ini bisa jadi peluang kalau Anda ikut. Bisa jadi kerugian porsi kepemilikan kalau Anda diam saja. Bagian 8, reaksi pasar, saham YOII melejit. Ini yang menarik. Begitu pengumuman rights issue keluar, justru saham YOII langsung terbang. IDN Financials mencatat, harga saham YOII melesat 29,63% di pembukaan perdagangan dan berada di level Rp140 per saham setelah sebelumnya ditutup Rp108. Transaksi hari itu juga besar, total transaksi Rp52,84 miliar. Nah, ini menunjukkan dua kemungkinan. Pasar menyukai aksi korporasi, anggap sebagai penguatan modal. Ada spekulasi jangka pendek karena euforia news. Biasanya di saham-saham yang kapitalisasinya belum besar, berita rights issue bisa memicu lonjakan cepat. Bagian 9, analisis objektif, rights issue ini bagus atau bahaya. Sekarang kita bicara dengan kepala dingin. Sisi positif, perusahaan memperkuat struktur permodalan, ada ruang dana untuk strategi bisnis. Mengejar syarat modal minimum regulator. Secara teori, kalau modal kuat, underwriting lebih leluasa. Peluang tumbuh juga lebih besar. Kredibilitas meningkat. Sisi risiko, dilusi maksimal 16,67% buat yang tidak ikut HMETD. Belum ada informasi harga pelaksanaan, rasio HMETD, jadwal efektif final. Dana IPO ludes, memunculkan kekhawatiran perusahaan butuh cash terus-menerus. Dan yang paling penting, kalau harga pelaksanaan rights issue, diskon terlalu dalam, biasanya saham akan volatile. Bagian 10, proyeksi pergerakan harga, skenario. Karena Anda memerlukan gambaran pergerakan ke depan, saya buatkan 3 skenario sederhana, bukan rekomendasi beli atau jual ya. Skenario 1, bullish lanjutan optimis. Terjadi jika prospektus rights issue keluar dengan harga wajar. Pasar melihat ini sebagai penguatan fundamental. Tidak ada sentimen negatif soal ekuitas, aturan OJK. Dampak, harga bisa lanjut naik, tapi tetap fluktuatif. Skenario 2, sideways netral. Terjadi jika investor menunggu detail rights issue. Pasar sudah pricing in berita. Dampak, harga cenderung datar sampai ada kepastian harga dan rasio HMETD. Skenario 3, koreksi negatif. Terjadi jika harga pelaksanaan rights issue terlalu rendah. Investor retail panik soal dilusi. Muncul tekanan jual menjelang cum right. Dampak, harga bisa turun tajam selama periode HMETD. Bagian 11, yang harus dipantau investor. Kalau Anda serius mengamati YOII, ini checklist wajib. Prospektus rights issue, harga pelaksanaan dan rasio HMETD. Hasil RUPSLB Maret tahun 2026. Kinerja laba dan ekuitas berikutnya, apakah modal kerja efektif? Arah bisnis, apakah underwriting growth sehat atau bakar uang? Risiko dilusi dan rencana tahap berikutnya, kalau ada rights issue lanjutan. Jadi teman-teman, YOII ini memberi pelajaran penting bahwa, IPO itu bukan akhir, justru awal. Ketika dana IPO sudah habis, perusahaan bisa cari pinjaman, atau tarik modal baru lewat rights issue. Dan saat rights issue datang, investor wajib disiplin, pahami potensi keuntungan, tapi jangan lupa risiko dilusi. Kalau Anda ingin, saya bisa lanjutkan. Bedah prospek bisnis asuransi digital YOII. Simulasi dilusi HMETD dengan contoh angka sederhana. Dan strategi trader saat mendekati cum right dan X right. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tulis komentar, menurut Anda YOII ini fundamental bagus atau cuma gorengan rights issue. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika Anda mau, saya juga bisa buatkan. Semoga sehat selalu dan salam sukses.